Jumpa lagi saudara. Hari ini Jumat Wage tanggal 13 Januari tahun 2023. Edisi kali ini saya akan menunjukkan keberadaan sumur Tiban. Saudara, sumur Tiban di sekitar daerah sini ini sudah menjadi beberapa ikon. Ada yang menggunakan untuk nama warung, dan yang pasti kalau naik bis Bumbul khususnya, baik dari Ponorogo menuju Madiun atau dari Madiun menuju Ponorogo, kalau mau turun di daerah ini, di tempat ini, sang penumpang akan bilang sumur Tiban. Saudara, ini kita sudah berada di depan warung sumur Tiban Yuwarti. Sedia nasi soto, nasi pecel, dan nasi sayur, es teh, kopi, dan lain-lain. Lokasi warung ini berada di timur jalan, ini berada di sebelah utara dari jalan masuk menuju ke arah sumur Tiban. Saudara, ini lokasinya ini masih berada di tepi jalan raya Madiun Ponorogo. Ini ada bus Jaya ini menuju ke Surabaya, menuju ke arah utara ke Madiun dan lanjut ke Surabaya. Yang di seberang jalan itu di sebelah barat itu adalah perahu motor yang dulu kita syuting untuk runtuhnya tembok perahu motor. Saudara, ini saya berjalan menuju ke arah selatan untuk menuju ke gang masuk atau jalan menuju ke lokasi sumur Tiban. Saudara, banyak orang khususnya di sekitar sini itu sering mendengar ini disebut sumur Tiban. Namun menurut saya jarang sekali orang yang mengetahui keberadaan sumur Tiban itu dan seperti apa kondisinya. Untuk saya ini, saya pun karena ini buat konten, saya pun berusaha untuk mendatangi lokasi dan menyuting dan untuk saya tunjukkan kepada semuanya yang melihat tayangan ini. Saudara, ini masih berada di jalan raya. Ini ada semacam banner, tapi di letak di pohon ini ada tulisan warung bakso sumur Tiban. Ini lokasinya ini juga berada di timur jalan raya, tapi di sebelah selatan dari jalan masuk menuju ke sumur Tiban. Yang warung Yuwarti sumur Tiban tadi itu berada di sebelah utaranya ini, atau di sebelah utara dari jalan ini. Karena ini ada bus dulu, ini juga menuju ke Surabaya, ini ke Madiun dulu baru ke arah Surabaya. Saudara, ini warung bakso sumur Tiban. Ini ada toko Ratna, sedia pulsa operator. Ini juga toko, juga warung kopi, juga warung nasi, juga memakai nama sumur Tiban. Dari sini kita sudah mendapat dua warung yang menggunakan nama sumur Tiban. Sudah, tugu yang kuning itu pastel itu adalah tugu perbatasan antara dusun kami dan dusun Belaru sini. Sudah, ini lokasinya tepatnya ini di selatan kampung kami, sama-sama Belarunya. Kalau Belaru tempat kami itu disebut Belaru Cemoro, itu masuk di Sianglenggong. Nah, ini Belaru sumur Tiban ini masuk di Kelurahan Hilir. Sudah, begini yang tak pada itu ada tulisan sumur Tiban juga. Berarti ini sumur Tiban, berarti sudah ada tempat yang memakai nama sumur Tiban ini. Ini tadi warung Yuwarti, warung bakso, dan begini ditulis dengan nama sumur Tiban. Saudara, sumur Tiban ini sudah lama memakai istilah orang asing menyebut sumur Tiban. Sumur Tiban ini berada dari jalan raya ini lokasinya sekitar 200 atau maksimalnya itu 250 meter dari tepi jalan raya. Ini kita sudah mulai menuju ke lokasi untuk menuju dan melihat secara langsung keberadaan sumur Tiban pada saat ini atau masa kini. Saudara, sumur Tiban itu dari cerita ringkasnya itu kononnya dulu itu di lokasi itu terjadi gundukan tanah. Kemudian orang-orang itu bekerja untuk membuat batu bata merah yang terbuat dari tanah itu. Setelah
tanah-tanah digeduk, diratakan, itu ternyata ada tumpukan dedaunan atau gentelan daun-daun seperti itu. Setelah diambil daun itu, setelah dikorek-korek, ternyata di dalamnya atau di bawahnya itu ada sumur. Itu cerita ringkasnya seperti itu. Lokasi ini kita sudah sampai di penghujung jalan. Jalan ini masih berlanjut tapi belok ke kanan, ikut jalan ini menuju sampai ke jauh sana. Ini sebelum jalan belok tadi itu kita masuk ke perkarangan rumah ini. Di pekarangan atau tegalan ini belok kiri ini dari tadi itu kita akan menuju ke lokasi. Ini sudah dekat sekali, sudah. Ini kita sudah sampai di halaman belakang ini, di pekarangan rumah bagian belakang ini ada bekas kandang ayam dulunya seperti itu, namun sekarang sudah tidak terpakai lagi ya saudara. Ini kita sudah sampai di area sekitar lokasi. Ini yang punya lahan, yang punya rumah ini beliau sudah meninggal, tinggal istrinya sekarang tinggal di Jakarta bersama anak-anaknya karena sudah hidup mapan di Jakarta. Sedangkan rumah ini dijaga beberapa orang famili atau kerabatnya. Nah, ini yang nampak tadi itu, yang laki-laki tadi itu namanya Pak Sabit, itu juga ikut menjaga atau merawat tempat ini. Ini Pak Sabit itu rumahnya di dekat rumah saya sudah. Ini kita sudah sampai di TKP di lokasi ini sudah. Sumur Tiban itu ya ini namanya Pak Sabit ini menunjukkan bahwa ini ada tulisan 1970, kemudian ada tulisan Setulugi Sawal, yang di bawah itu ada tulisan 1902 atau 1982, namun itu tidak jelas. Ini sudah yang jelas, yang di atas itu 1970, bawahnya ada tulisan Setulugi Sawal, yang di bawah lagi itu ada 1902 atau 1982, itu sudah tidak jelas lagi karena sudah sedikit terkelupas tulisan seperti itu. Nah, yang pasti saya hanya sekedar menunjukkan bahwa disinilah lokasi keberadaan sumur Tiban yang sudah menjadi ikon untuk di sekitar sini. Kita akan melihat dalamnya. Dalamnya ini sekitar 5 meter atau 4 sampai 5 meter. Yang membedakan dengan sumur-sumur biasa seperti di rumah kami itu, batu bata untuk bibir di bawah itu biasanya ditata berjejer-jejer dalam kondisi mendatar gitu. Batanya juga kecil, ini batanya agak besar, ini seperti tekel atau keramik, tapi ini terbuat dari tanah liat yang dibuat batu bata tapi lebih besar bentuknya. Ditata berjejer-jejer berdiri seperti itu. Nah, ini membentuk semacam segi 8 atau diagonal, itu yang membedakan dengan beberapa sumur yang lazim yang kita jumpai atau yang saya punyai, saudara. Ini yang menjadi misteri itu, kapan sumur ini dibuat, tahun berapa, kemudian siapa yang membuat, kemudian untuk apa dibuat sumur ini masih misteri karena yang punya lahan ini sudah meninggal. Jadi kita sedikit kehilangan jejak untuk mengorek. Yang ada hanya sudah generasi muda, namun tidak tahu persis seperti apa sejarahnya. Jadi yang pasti keberadaan sumur seperti ini sumur-sumur kuno ya memang dibuat seperti ini, modelnya seperti ini. Di tempat kami juga seperti ini. Saya punya ada 1 atau 2 atau 3 di beberapa tempat. Di tempat ibu kami juga ada seperti ini. Ya, ini saudara, sumur Tiban ya seperti ini. Jadi ini orang-orang sekitar pun sudah menganggap biasa, tidak menggunakan yang berlebihan. Ini pun sepertinya justru jarang digunakan, namun ada beberapa orang dari daerah sekitar yang mengambil air dari sini konon untuk berobat, namun di sekitar kami ini belum ada yang menggunakan seperti itu. Sudah, ini adalah Blandong. Blandong itu tempat mandi pada zaman dahulu, orang buat seperti ini yang ada tulisan tadi. Saudara-saudara, ini saya mohon maaf ini kepada yang punya lokasi. Mungkin saya mengambil gambar ini karena beliau semua di Jakarta. Saya tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar menunjukkan bahwa inilah keberadaan sumur Tiban yang sudah menjadi ikon, sudah terkenal, namun banyak orang yang tidak tahu. Mudah-mudahan
konten ini atau tayangan ini ada manfaatnya, minimal ada informasi bahwa inilah keberadaan sumur tiban itu. Semoga ada manfaatnya, kita bisa mengambil hikmahnya. Dan sekali lagi terima kasih atas semuanya. Jumpa lagi di edisi yang mendatang. Matur nuwun.